Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhak, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara agar kita menjadi lebih fleksibel dalam mengendalikan diri kita. Nah, ini adalah cara paling dasar untuk kita mulai belajar agar lebih fleksibel dalam mengendalikan diri kita. Sebelumnya mohon maaf jika videonya agak bergoyang ya, karena saya tidak membawa gimbal, tidak membawa alat untuk menstabilkan smartphone saya, kamera saya, sehingga mohon maaf jika ini goyang ya videonya. Oke, kita lanjut ya. Yang lebih penting adalah manfaatnya kan. Oke, baik. Kita lanjut untuk bagaimana cara paling dasar untuk kita belajar untuk mengendalikan diri kita, yaitu nanti akan hubungannya dengan mengendalikan pikiran, tubuh, dan emosi kita, perasaan kita, begitu. Ini manfaatnya banyak sekali nantinya untuk kita bisa mengakses satu state atau kondisi tertentu, begitu, agar kita menjadi fleksibel dalam mengendalikan emosi kita. Untuk berbicara depan umum nantinya kita bisa mengakses kondisi yang paling powerful, excellent, begitu. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ini adalah kita belajar bagaimana kita melakukan associate dan disassociate. Nah, jika ada yang belum familiar dengan istilah ini, associate dan disassociate, bayangkan aja, ataupun kita umpamakan saja bisa juga dengan istilah masuk atau keluar, larut atau tidak larut, terus apa lagi ya, melekat atau tidak melekat, begitu, bisa juga lah, begitu. Intinya kita memasuki satu kondisi tertentu, kemudian kita keluar dari kondisi tersebut, begitu. Dan hal ini tentunya perlu dilatih. Jika kita tidak terbiasa melakukannya, maka kita terkadang terjebak terhadap satu situasi tertentu dan membawa situasi itu kepada kondisi-kondisi yang lain. Ini yang membuat kita menjadi kurang maksimal ya, ketika misalnya kita saat melakukan satu pekerjaan tertentu, begitu, kita masih membawa state atau kondisi di pekerjaan yang lain. Misalnya ketika kita bekerja di kantor misalnya. Nah, kita kan ada state ketika bekerja di kantor ya. Jika kita tidak sadar dan kita tidak belajar untuk mengendalikannya, maka bisa jadi state di kantor, kita di kantor, kebawa di rumah. Nah, sehingga terkadang jadi campur aduk tuh emosinya. Emosi state di kantor dibawa ke rumah. Nah, sehingga jika kita belajar memahami konsep ini, kita akan belajar juga bagaimana benar-benar kita berusaha murni berada pada state saat ini, begitu. Istilahnya ada juga yang bilang the power of now, gitu ya, begitu. Kondisi sekarang, begitu. Kita benar-benar larut hanya pada kondisi sekarang saja, begitu. Tidak membawa kondisi sebelum atau kondisi yang akan datang, begitu. Jadi kita belajar fleksibel untuk masuk dan keluar, associate, disassociate, larut atau keluar dari larut tersebut, begitu. Bagaimana caranya? Sederhana saja, kita bisa siapkan ini kertas ya. Jadi Anda bisa siapkan kertas. Saya ambil kertasnya dulu. Jadi simpan di bawah begini, di lantai. Kertasnya ya, begini. Nah, bisa beberapa, bisa 5, 6, begitu, bisa juga, begitu. Ini ada 2 ya. Nah, ini di zigzag, artinya diberi jarak ya antara kertas yang satu ini dengan kertas yang berikutnya ini, begitu. Nah, kertas putih ini adalah ketika kita berada di luar kertas, ini adalah disassociate. Begitu, ketika saya berada di luar kertas, ini disassociate. Nanti ketika kita masuk ke dalam kertas sini, ini associate. Begitu. Ketika keluar, disassociate. Nah, ketika masuk lagi ke dalam kertas, associate, begitu. Begitu ya. Nah,
Untuk mempermudah asosiatnya apa nih? Asosiat terhadap satu perasaan apa begitu? Asosiatnya terhadap perasaan apa? Nah, kita belajar terhadap perasaan yang mudah saja, hal yang perasaan bahagia begitu, perasaan bersyukur, perasaan yang menyenangkan begitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam kertas ini, kita mengakses perasaan bersyukur aja ya, perasaan bersyukur. Ketika keluar, kita lepaskan itu. Begitu maksudnya disassociate, keluar dari perasaan yang tadi begitu. Ketika masuk lagi ke dalam kertas, kita masuk ke perasaan rasa syukur tadi. Awal kita ini ya, kita belajar untuk benar-benar merasakan dulu. Nanti lama-kelamaan kita belajar ke speednya. Awal lebih ke kualitasnya. Nanti kita selanjutnya kita belajar speed. Speed itu artinya maksudnya cepat begitu. Cepat kita untuk berubah. Ketika di sini misalnya langsung masuk, kemudian langsung berubah lagi, jalan lagi, kemudian langsung berubah lagi begitu. Nah, kita belajar untuk melakukan hal tersebut. Keluar masuk, keluar masuk. Kita menyadari yang di awal kita menyadari lebih kualitasnya, menyadari perubahan state-nya. Begitu di awal ini. Oke? Kita mulai ya, kita coba ya. Oke, ini adalah state nolnya, state kondisi sebelumnya lah, begitu sebelum. Oke, sebelum. Kita tandai dulu nih apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan saat ini, begitu. Apa sensasi tubuh kita saat ini. Oke, nanti di depan ini, di kertas ini, kita ketika berada di area kertas ini, kita masuk mengakses perasaan bahagia, perasaan bersyukur saja ya, perasaan bersyukur. Gitu. Oke, ya bebas juga sih, mau bahagia mau bersyukur silahkan. Kalau saya sekarang mencontohkannya dengan saya mengakses bersyukur ya. Oke, siap-siap, kita akan masuk ya. Sadari dulu, kita masuk. Nah, sadari perasaannya, sadari perubahan rasa, sadari perubahan apa yang ada di dalam pikiran, sadari perubahan yang sensasi di tubuh. Misalnya saya muncul perasaan di dalam hati ini, perasaan kayak terbuka begitu, seperti ada sesuatu yang mengalir, kemudian tersenyum begitu. Explore perasaan bahagia atau bersyukur ini. Perasaan bersyukur ini dieksplor. Kemudian terucap kalimat alhamdulillah. Nah, setelah kita benar-benar merasakan perubahan dari yang sebelum dan saat kita berada di state atau kondisi rasa syukur ini, begitu. Kita keluar ya. Ini kan kita sekarang berada di area kertas ya. Selanjutnya kita akan keluar disassociate. Lepaskan yang tadi, tinggalkan, berada di kertas tadi. Jadi perasaan syukur tadi gitu ada di belakang ya sekarang. Nantinya sih mau dibawa, mau ditinggalkan bisa saja. Ini kan latihan untuk ini ya, untuk latihan untuk fleksibel dulu, keluar masuk dulu. Rasa syukur itu nanti mau dikunci di kita gitu, kita tetap pakai, itu bisa saja. Itu nanti ya. Oke, saat ini kita belajar fleksibel terlebih dahulu. Oke. Lepaskan, disassociate. Kita bisa menandai ketika keluar sambil misalnya tadi berada di sini nih. Ketika keluar sambil misalnya kita refresh diri kita, misalnya tarik nafas dulu di sini. Ketika keluarkan nafas. Keluar lewat hidung atau lewat mulut. Nah, itu simbol untuk kita mengeluarkan state yang tadi. Atau mengedipkan mata beberapa kali. Atau keluarkan beberapa kali juga lewat hidung. Gitu.
untuk nge-refresh lah istilahnya. Oke. Sudah kita merasakan yang state yang rasa syukur tadi sudah di belakang. Sekarang kita masuk lagi ya. Masuk langkah. Nah, explore rasanya. Yang saya rasakan seperti ada sesuatu yang merinding di kedua lengan begitu. Kemudian tersenyum, kemudian mengucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah begitu. Rasakan perubahan state-nya, perubahan kondisinya ketika kita berada pada state ini, pada kondisi ini. Oke. Rasakan. Nih, masih ada sensasi merindingnya di tubuh. Oke. Sekarang kita akan keluar. Ketika keluar, boleh tarik nafas dulu. Kemudian ketika melangkah keluar, keluarkan nafasnya langsung. Nah, kita keluar ya. Kita keluar. Oke. Kita mundur lagi. Nah, kita latih seperti itu. Latih untuk masuk keluar begitu. Di awal santai saja, nikmati saja prosesnya. Nah, ini untuk membiasakan kita ya nantinya ujung-ujungnya outcome-nya, hasil yang diharapkan itu menjadi pribadi yang fleksibel. Kita bisa mengakses kondisi sumber daya state apapun begitu yang ada pada diri kita, dan kita bisa lebih fleksibel tadi, dan kita lebih sadar kita berada pada state apa sekarang. Terkadang kita tidak menyadari kita itu kenapa kok tiba-tiba perasaan saya nggak nyaman ya, tiba-tiba kok saya kesel ya gitu, tiba-tiba kok saya ada sesuatu yang mengganggu pikiran misalnya begitu. Nah, sesuatu yang tiba-tiba seperti itu karena kita jarang melatih diri kita untuk menyadarinya gitu. Artinya hal tersebut berada di area pikiran bawah sadar kita. Sesuatu yang mengendalikan emosi kita, begitu sistemnya ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, jika kita tidak terbiasa untuk mengontrolnya, mengendalikannya, ya kita akan cenderung itu selalu berada di bawah sadar kita, begitu. Artinya selalu berada di bawah sadar kita, dan kita seolah tidak mempunyai kuasa untuk mengendalikannya, begitu. Yang menjadi persoalan terkadang seperti itu, begitu. Seperti halnya nafas ini kan sesuatu yang berjalan secara tidak sadar. Kita mau kendalikan, tidak kendalikan, kita sadari, tidak sadari, itu terus berjalan. Tapi kita bisa mengendalikan dan menyadarinya. Dan banyak manfaat ketika kita berlatih dengan nafas ini, begitu. Nah, begitupun dengan emosi, dengan state yang ada pada diri kita, dengan sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita yang lain. Walaupun itu sistemnya di bawah sadar, tapi ketika kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk mengendalikannya, melatihnya, begitu. Dan siapapun yang bisa mengendalikan dan melatih itu akan menjadi pribadi yang tentunya lebih excellent, begitu. Karena ya tidak semua orang menyadari dan mau melakukan hal tersebut, begitu. Jadi latihlah sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau motivator bilang itu adalah sesuatu yang ada di bawah sadar kita, ada raksasa segala macam lah, potensi besar segala macam. Ya ada, semuanya ada pada diri kita, semua potensi itu. Nah, kita yang harus melatihnya. Mulai dari hal yang sederhana seperti ini. Hal ini menjadi bisa bermanfaat ketika Anda mempraktekannya. Berharap ini benar-benar dipraktekkan, silahkan lakukan dan dapatkan hasilnya. Nanti akan saya berikan video selanjutnya bagaimana menerapkan hal ini ke dalam aspek-aspek yang lain. Misalnya contohnya untuk kita memodel, misalnya begitu, kita untuk mengakses satu kondisi yang excellent, begitu. Ya sama saja pada dasarnya. Hanya saja kita latih terlebih dahulu seperti itu, mulai dari kita kualitasnya yang diperhatikan, selanjutnya kita belajar lebih cepat untuk masuk keluar masuk begitu. Dan nanti belajar untuk mempertahankan juga. Tunggu di video-video selanjutnya.
Jika Anda ingin mendapatkan video selanjutnya, menyaksikan video selanjutnya tidak ketinggalan, silahkan bisa subscribe yang belum subscribe. Dan tentunya jika ini bermanfaat untuk Anda dan Anda rasa bermanfaat juga untuk orang lain, bolehkan silahkan jika berkenan untuk men-sharingkannya sehingga banyak orang yang bisa lebih berdaya lagi, bisa lebih fleksibel lagi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir saat ini semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya.